Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan review dan membahas buku yang berjudul Mishkat. Mungkin ada yang belum lihat, jadi di hadapan saya ini sudah ada bukunya dengan berjudul Mishkat, refleksi tentang westernisasi, liberalisasi, dan Islam. Buku ini ditulis oleh Dr. Habib Fahmi Jarkashi, di mana beliau saat ini adalah menjadi Rektor Unida atau Universitas Darussalam Gontor. Untuk selanjutnya pada bab dewesternisasi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ada beberapa subbab ya. Jadi subbab yang sudah dibahas itu yang pertama adalah subbab barat dengan segala definisinya dan timur, yang ketiga adalah Tuhan, yang keempat agama, dan yang terakhir kelima dalam pembahasan buku ini yaitu kecerdasan dan keimanan. Nah, yang akan dibahas pada subbab ke-6 atau pada kesempatan kali ini adalah yang berjudul filsafat agama. Oke, untuk langsung membahas dan reviewnya, mungkin saya akan awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baik, dari subbab filsafat agama ini Dr. Habib Fahmi Jarkashi menjelaskan dari sisi sejarah. Di pertama filsafat agama, oke, langsung saja. Pada tahun 2011, Kementerian Agama Indonesia melalui Dirjen Diktis mencoret program studi atau prodi yang bernamakan filsafat Islam dan diubah menjadi filsafat agama. Jadi dulunya itu ada prodi filsafat Islam, dan sekarang oleh Kementerian Agama diubah menjadi filsafat agama tanpa ada lagi namanya Islam. Padahal filsafat Islam ada dalam khazanah pemikiran Islam dan juga telah menjadi prodi di banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sedangkan filsafat agama merupakan produk dari kajian agama di Barat dan tidak ada dalam tradisi intelektual Islam. Jadi dari sisi perubahan nama saja sudah mencirikan maksud dan tujuan ke arah mana pendidikan terutama di tingkat universitas itu untuk membahas filsafat. Kemudian sejak zaman modern diskursus agama di Barat berpindah dari tangan teolog ke tangan filosof. Pernyataan teologi was subservient to philosophy atau ketuhanan sudah patuh terhadap filosofi ya, atau under the tutelage of philosophy adalah realitas yang tidak disesali. Jadi di sini ketuhanan berada dalam pengawasan filosofi. Artinya ketuhanan di sini bisa dikendalikan oleh manusia. Kemudian teologi menjadi bulan-bulanan para filosof. Untuk sekedar menyebut beberapa nama seperti Sartre, Heidegger, Jung, Ludwig Feuerbach, William James, dan Nietzsche. Kemudian ada yang terakhir adalah Kant dan filosof-filosof lainnya yang bicara soal agama. Padahal mereka sendiri tidak punya otoritas untuk bicara teologi. Jadi teologi itu adalah ilmu untuk membahas ketuhanan, di mana ilmu ini harus dipegang oleh orang-orang yang otoritas di bidangnya, terutama pada agama masing-masing. Jika di Islam ada otoritasnya, yaitu adalah seorang ulama yang mampu menjelaskan secara komprehensif, atau dalam sebuah komunitas di Indonesia sendiri adalah MUI. Selanjutnya, para pakar sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain pun ikut membawa agama ke ranah disiplin mereka. Jadi di sini ada
pencampuran atau penggabungan, di mana sosiologi yang membahas terkait sosial manusia, psikologi terkait jiwa, antropologi terkait manusia ataupun karakteristik ataupun anatomi dari manusia itu sendiri. Ini menjadi pembahasan seluruh disiplin ilmu, padahal teologi itu adalah ketuhanan yang harus dipegang oleh otoritas yang tidak sembarangan. Para sosiolog menggunakan teori evolusi Charles Darwin untuk menjustifikasi adanya perubahan dalam agama atau penyesuaian maksudnya. Terus ada Herbert Spencer juga mengikuti. Juga ada Friedrich Markmuller, Emil Durkheim, Rudolf Otto, dan lain-lain mengaitkan agama dengan realitas sosial. Jadi para ilmuwan ini berusaha menyesuaikan agama dengan realitas yang terjadi saat ini ataupun kekinian dan kedisinian. Mereka berusaha untuk menjustifikasi. Akhirnya wacana keagamaan mereka itu tidak lagi bisa disebut teologi. Mereka lalu menciptakan apa yang mereka sebut philosophy of religion. Jadi philosophy of religion atau filsafat agama adalah suatu disiplin ilmu yang metode dan basis teorinya adalah filsafat barat. Jadi bisa dibilang filsafat agama lahir pada kebudayaan barat atau berada pada ilmuwan-ilmuwan barat yang notabene untuk Islam sendiri mereka tidak menguasai ataupun bukan pada otoritasnya. Lalu filsafat agama ini mempunyai objeknya adalah semua agama. Maka ketika filsafat membahas agama-agama, pandangan barat berada pada posisi bird eye. Jadi mereka memandang seluruh agama ini dengan kacamata mereka yang berbasis kebaratan. Jadi doktrin filsafat berada di atas doktrin agama-agama. Di sini pembahasan agama berada pada zona bebas atau free zone, tapi tidak bebas dari worldview atau pandangan barat. Di era postmodern, disiplin ilmu ini kemudian dikembangkan menjadi filsafat agama lintas kultural. Jadi berkembang lagi yang tadinya hanya filsafat agama, sekarang menjadi lintas kultural juga, atau cross cultural philosophy of religion pada era postmodern. Ini berarti bahwa objek kajian filsafat agama diperluas dari sekedar agama yang ada dalam kultur barat menjadi agama-agama dan kepercayaan berasal dari kultur lain. Metode dan cara pandangannya tetap pemikiran filsafat, sosiologi, dan antropologi barat. Agama hanya dianggap sebagai produk dan kreativitas manusia dan akan terus berubah sebagaimana makhluk hidup atau living organism. Namanya pun diubah menjadi sekedar penumpukan tradisi. Namun menurut Thomas Bain, benih-benih disiplin ilmu filsafat agama telah ada sejak tahun 1950-an. Berbuah juga pada tahun 1960-an dan membesar pada 1970-an dan menjadi ideal ataupun buah masak pada tahun 1980-an. Benihnya adalah, jadi ini tuh ada tidak hanya muncul begitu saja, tapi ada kajian-kajian sebelumnya terkait filsafat agama. Jadi benihnya adalah buku Filsafat Agama Ninian Smart tahun 1998 yang berjudul Reason and Faith atau Akal Sehat dan Keimanan, diikuti oleh karya Wilfrid Cantwell Smith dengan buku yang berjudul The Meaning and of a Religion yang membahas pemahaman agama lintas kultural dan kehidupan keagamaan sebagai sebuah dynamic historical continuum dan bukan merupakan sistem tertutup. Periode pembesaran ditandai oleh penerbitan esai analitis dari William Christian dengan judul
yaitu Opposition of Religious Doctrine. Ditambah lagi karya-karya keroyokan ataupun karya-karya dari para filosof dan filosofi barat dan juga pakar sejarah agama yang berjudul Truth and Dialogue in World Religion dengan subbab Conflicting Truth and Claim, dan buku itu disunting oleh John Hick hingga terbit. Buah ini menjadi semakin besar ketika Raimundo Panikkar menerbitkan bukunya yang berjudul The Intra-Religious Dialogue pada tahun 1978, dan Hick sendiri menulis buku, ataupun John Hick ya, menulis buku Philosophy of Religion. Jadi itu adalah benih-benihnya sebelum sampai pada tahap ideal atau buah masak tadi pada tahun 80-an. Sebagai titik kulminasi dari wacana ini adalah terbitnya karya Wilfrid Smith yang berjudul Towards World Theology. Jadi menuju teologi global ataupun menuju ketuhanan dunia. Dan karya John Hick berjudul Problem of Religion Pluralism pada tahun 1985, dan Interpretation of Religion dari karya Gifford Lecture itu terbit juga pada tahun 87. Di dalam karyanya inilah John Hick mendeklarasikan perlunya teologi global, atau menjadi semua agama di hadapan filosof menjadi sama, ataupun perlunya penyamarataan terkait ketuhanan di dunia ini. Jadi buah masak dari seluruh karya dan ide-ide dari ilmuwan barat yang berdasarkan pada kebudayaan dan perilaku sehingga kebebasan-kebebasan yang sudah berlangsung di barat kini dalam tanda kutip menjadi buah masak dari disiplin filsafat agama adalah pluralisme agama. Jadi tujuan akhirnya adalah pluralisme agama. Goal-getternya atau pemegang untuk mensukseskan dari misi ataupun ide-ide ini adalah Smith dan juga John Hick. Jika seseorang untuk saat ini pada konteks Indonesia, jika seseorang memilih menjadi sarjana program studi filsafat agama di perguruan tinggi Islam, boleh jadi ini tuh hanya menambah barisan penggugat fatwa MUI. Jadi sebelumnya MUI sudah mengeluarkan bahwa terkait liberalisme, pluralisme ataupun ateisme sudah difatwakan, yang artinya dilarang di Indonesia. Artinya jika orang-orang yang memilih filsafat agama di perguruan tinggi dengan merujuk pada filsafat-filsafat barat dan segala idenya, artinya dari prodi ini akan lahir sarjana-sarjana pluralis yang akan percaya bahwa semua agama itu sama benarnya dan Islam bukan yang paling benar. Mungkin pada subbab 6 ini terkait filsafat agama bisa ditarik secara kira-kira kesimpulan dari saya adalah filsafat agama mana yang bisa menjadi ilmu, terutama ilmu yang memang selaras dengan Islam, dengan filsafat Islam sendiri, karena dalam Islam pun memiliki filsafat-filsafat yang memang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Namun pada era postmodern saat ini, filsafat-filsafat ini menjadi seperti campur aduk dan didominasi oleh para ilmuwan-ilmuwan dari barat. Jadi untuk filsafat agama bisa dibilang berlandaskan pada kehidupan ilmuwan-ilmuwan barat dan disimpulkan terhadap pemikiran-pemikirannya. Baik, mungkin segitu untuk filsafat agama pada subbab 6 ini. Saya akhiri dengan
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.